Mengapa Iran abaikan ultimatum 48 jam dari Trump terkait Selat Hormuz? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Jika Iran tidak patuh, kata Trump, Washington akan menghancurkan berbagai pembangkit listrik Iran. Setelah 48 jam berlalu, Iran menegaskan tidak akan membuka selat tersebut bagi kapal musuh dan mengancam akan menutup total jalur tersebut. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Trump dengan arogan mengultimatum Iran. Berikut pernyataan lengkapnya. Jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, dimulai dari yang terbesar. Unggahan itu dipublikasikan pada 21 Maret pukul 23.44 GMT. Artinya Iran memiliki waktu hingga 23.44 GMT pada 23 Maret atau pukul 03.14 waktu Teheran pada 24 Maret atau jam 6.44 waktu Indonesia Barat untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kedua, Iran membalas ancaman tersebut dengan mengatakan jika ancaman Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilaksanakan, Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali, kata Komando Operasional Militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran. Ketiga, sampai saat ini, Kamis 26 Maret, terbukti gertakan Trump melempem. Presiden Amerika Serikat Trump menunda rencana serangan militer terhadap fasilitas energi Iran selama 5 hari setelah sebelumnya melontarkan ultimatum keras terkait pembukaan Selat Hormuz. Menurut Al Jazeera, Trump mengklaim keputusan itu diambil setelah adanya komunikasi yang ia sebut baik dan produktif antara Washington dan Teheran dalam beberapa hari terakhir. Saya telah menginstruksikan Departemen Pertahanan untuk menunda semua serangan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama 5 hari, tulis Trump melalui platform Truth Social. Klaim Trump ini langsung dibantah oleh pemerintah Iran. Keempat, seberapa penting sesungguhnya Selat Hormuz? Selat Hormuz diapit Iran di utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di selatan. Koridor strategis ini dengan lebar sekitar 50 km di kedua ujungnya serta menyempit hingga sekitar 33 km di titik tersempit menghubungkan Teluk dengan Laut Arab. Pada tahun 2025, sekitar 20 juta barel minyak dan produk turunannya melewati Selat Hormuz setiap hari, menurut perkiraan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA). Nilai perdagangan energi yang melalui jalur ini mencapai 600 miliar US dollar atau sekitar 10.173 triliun rupiah per tahun. Minyak yang melintas tidak hanya berasal dari Iran, tetapi juga dari negara-negara teluk lainnya seperti Irak, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sekitar 20% gas alam cair LNG global turut dikirim melalui selat tersebut, sebagian besar berasal dari Qatar. Pada tahun 2024, Qatar mengekspor sekitar 9,3 miliar kaki kubik per hari atau BCF, billion cubic foot per day, LNG melalui Hormuz. Sementara Uni Emirat Arab mengekspor sekitar 0,7 miliar kaki kubik per hari, menurut data pemerintah Amerika. Hormuz juga menjadi jalur vital untuk ekspor pupuk dari Timur Tengah. Sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia biasanya melewati selat ini. Sebaliknya dari arah luar, Hormuz menjadi jalur penting bagi impor kebutuhan dasar ke Timur Tengah, termasuk bahan pangan, obat-obatan, serta pasokan teknologi. Kelima, berapa biaya perang yang dikeluarkan Amerika Serikat melawan Iran sejauh ini? Menurut data per Maret 2026, diperkirakan telah menembus angka 12 miliar US dollar atau sekitar 203,8 triliun rupiah. Dengan perkiraan biaya harian menyedot angka minimal 15 triliun rupiah. Per 26 Maret ini, artinya hari ke-27 perang, diperkirakan sudah menghabiskan dana lebih dari 405 triliun rupiah. Ironisnya, di tengah kondisi ini, Menhan Amerika
Pete Hegseth mengatakan telah meminta tambahan dana sebesar 200 miliar US dollar atau sekitar 3.300 triliun untuk kelanjutan operasi perang ini. Pertanyaannya, apakah dunia akan terus diam dan membiarkan Trump mengumbar arogansi dan keserakahannya? Umat Islam dan para tokoh umat yang jumlahnya lebih dari 2 miliar harus memberikan perhatian yang serius untuk upaya persatuan hakiki dan kepemimpinan global untuk menghilangkan kezoliman ala Trump. Paham sampai di sini? Salam melek politik.